Halo teman-teman, selamat datang di channel Harian Persib. Channel yang membawa wawasan, informasi Persib Bandung yang belum Anda ketahui. Harian Persib, tiada hari tanpa Persib. Dalam benak banyak bobotoh, ada satu pertanyaan yang terus berulang dan sampai hari ini belum benar-benar terjawab dengan tuntas, yaitu tentang kenapa Persib Bandung, klub dengan basis supporter terbesar di Indonesia dan sumber daya yang relatif kuat, belum juga memiliki training center sendiri. Wacana ini bukan hal baru, sudah terdengar bertahun-tahun, disebut dari musim ke musim, selalu hadir dalam janji dan rencana, tapi belum pernah benar-benar menjelma menjadi kenyataan. Di Super League, satu persatu klub lain mulai melangkah lebih jauh. Bali United sudah lama punya pusat latihan sendiri, Persija Jakarta menyusul, Borneo FC dan bahkan Dewa United. Di tengah arus itu, Persib Bandung, klub dengan tekanan, ekspektasi, dan ambisi besar ini masih belum punya rumah latihan yang sepenuhnya milik sendiri. Dari sinilah kegelisahan bobotoh sering muncul, bukan karena tidak percaya, tapi karena merasa Persib seharusnya sudah berada di tahap yang lebih maju. Ketika klub-klub lain menjadikan training center sebagai simbol profesionalisme dan visi jangka panjang, wajar jika publik bertanya apa yang sebenarnya menghambat Persib. Apakah ini soal finansial, perencanaan, atau ada persoalan lain yang jarang dibicarakan ke permukaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat isu training center Persib selalu menarik untuk dibedah lebih dalam. Persib Bandung sendiri sejatinya sudah punya modal besar melalui PT Persib Bandung Bermartabat. Manajemen klub telah mengantongi lahan seluas kurang lebih 10 hektar di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kawasan yang sejak awal diproyeksikan sebagai rumah jangka panjang Persib. Bahkan komunikasi dan diskusi dengan pemerintah kota Bandung sudah berjalan cukup intens, terutama terkait rencana besar bernama Kampung Persib, di mana sebuah konsep kawasan terpadu yang tidak hanya berisi lapangan latihan, tetapi juga fasilitas pendukung klub di sekitar Gelora Bandung Lautan Api. Di atas kertas semuanya terlihat menjanjikan. Tanah sudah ada, visi sudah jelas, dan GBLA telah diamankan pengelolaannya untuk puluhan tahun ke depan. Akan tetapi, di titik inilah realitas mulai berbicara. Proses pembangunan training center Persib ternyata jauh lebih kompleks dari apa yang dibayangkan banyak orang. Kendala paling utama datang dari faktor finansial. Direktur Utama PT PBB Glenn Sugita secara terbuka mengakui bahwa dampak pandemi COVID-19 masih menyisakan luka yang belum sepenuhnya pulih. Pandemi membuat klub mengalami kerugian besar dan memaksa manajemen untuk menata ulang prioritas. Dalam situasi seperti ini, membangun training center bukan sekedar soal mau atau tidak mau, tapi soal mampu atau belum mampu. Glenn bahkan menyebut jika kondisi klub tidak terdampak pandemi beberapa tahun lalu, besar kemungkinan fasilitas latihan tersebut sudah berdiri hari ini. Pernyataan itu memperjelas satu hal penting. Mandeknya pembangunan training center Persib bukan karena ketiadaan visi, bukan pula karena kurangnya keseriusan. Ini soal kehati-hatian. Manajemen memilih memperbaiki fondasi finansial terlebih dahulu ketimbang memaksakan proyek besar yang justru bisa menjadi beban di kemudian hari. Sebuah keputusan yang mungkin tidak bisa diterima sebagian banyak orang, tapi menunjukkan bahwa Persib kini bergerak dengan kalkulasi, bukan sekedar dorongan emosi. Kendala Persib ternyata tidak berhenti di masalah finansial. Masalah lain yang tak kalah krusial datang dari sisi administratif lahan. Meski lokasi pembangunan sudah ditentukan di sekitar Gelora Bandung Lautan Api, faktanya tidak seluruh area tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Persib ataupun pemerintah kota Bandung. Dilansir dari situs Jabar Express, sebagian lahan masih berstatus milik masyarakat, sehingga prosesnya tidak bisa langsung ke tahap pembangunan, yaitu harus ada skema akuisisi, kerjasama, atau penyelesaian legal yang rapi agar proyek ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sendiri pernah menyampaikan bahwa pembahasan soal status lahan ini masih terus berjalan. Artinya, ada proses birokrasi dan administrasi yang harus dilewati satu persatu. Inilah yang membuat rencana training center Persib bergerak lebih lambat dari ekspektasi publik. Bukan karena macet total, tapi karena memang belum bisa dipaksakan sebelum semua aspek hukum dan kepemilikan benar-benar tuntas. Di sisi lain, tantangan teknis di lapangan juga tidak sederhana. Lahan yang disiapkan memiliki karakter tanah yang lembek, kondisi yang jelas tidak ideal untuk langsung dibangun lapangan latihan ataupun fasilitas olahraga modern. Tanah seperti ini harus melalui proses pengerasan terlebih dahulu agar aman dan layak digunakan dalam jangka panjang, dan biaya pengerasan tanah dilaporkan bisa mencapai puluhan miliar. Biaya yang tentunya tidak sedikit. Meski begitu, manajemen memastikan bahwa Persib Bandung tidak sedang diam di tempat. Langkah-langkah awal yang realistis sudah mulai diambil. Salah satunya adalah pembangunan lapangan pendamping di kawasan Gelora Bandung Lautan Api yang diproyeksikan sebagai tempat latihan sementara sebelum training center utama benar-benar berdiri. Upaya ini juga penting agar sesi latihan klub tidak lagi terlalu sering menggunakan lapangan utama Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sehingga kualitas rumput tetap terjaga untuk pertandingan resmi. Ini mungkin belum ideal, tapi menunjukkan bahwa Persib bergerak sesuai kemampuan, bukan sekedar menjanjikan mimpi tanpa arah. Oleh karena itu, jika pertanyaannya adalah mengapa training center Persib belum juga terwujud sampai hari ini, jawabannya bukan karena manajemen menutup mata atau menunda tanpa alasan. Ada realitas besar yang harus dihadapi. Kondisi finansial pasca pandemi yang belum sepenuhnya pulih, persoalan lahan dan administrasi yang kompleks, serta kebutuhan biaya awal yang sangat tinggi membuat proyek ini memang tidak bisa dikerjakan secara instan. Semua harus dibangun bertahap dengan perhitungan matang agar tidak menjadi beban baru bagi klub di masa depan. Di titik inilah peran Bobotoh menjadi sangat penting. Dukungan sejati bukan hanya soal memenuhi tribun ataupun suara lantang saat pertandingan, tapi juga tentang kesabaran dan kepercayaan pada proses. Persib sedang membangun pondasi jangka panjang, dan pondasi seperti ini justru bisa rapuh jika dirusak oleh tekanan berlebihan, tuntutan instan, atau tindakan-tindakan yang justru merugikan klub itu sendiri. Mendukung Persib hari ini berarti ikut menjaga ruang agar klub bisa bertumbuh dengan sehat. Karena ketika training center itu akhirnya berdiri, ketika fasilitas latihan itu benar-benar menjadi milik Persib sepenuhnya, hasilnya bukan hanya akan dirasakan oleh klub saat ini, tapi oleh generasi Maung Bandung di masa depan. Dan saat hari itu tiba, Bobotoh bisa berkata dengan bangga bahwa mereka bukan hanya saksi, tapi juga bagian dari perjalanan panjang ini.